Selamat pagi, siang, sore, dan malam, YouTuber. Suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, mungkin sesuatu yang misteri sebenarnya ada di sekitar kita. Namun, jarang sekali di antara kita menyadarinya. Seperti contohnya video-video yang akan kami bagikan berikut yang berhasil tertangkap kamera. Kembali kami ingatkan, kami tidak memaksa kamu untuk percaya video-video yang kami bagikan. Cukup jadikan video ini sebagai hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Selamat menyaksikan. Urbeck Hill adalah seorang penjelajah paranormal yang telah membawa penontonnya pada penjelajahan yang menghebohkan. Kali ini dia menjelajah lokasi sekolah Paul Revere di Cleveland, Ohio yang telah lama ditinggalkan. Dia bertualang ke dalam gedung bobrok itu untuk mengungkap rahasianya, dan yang dia temukan telah membuat netizen bingung dan gelisah. Sekolah Paul Revere dibangun pada tahun 1920 dan pada tahun 1925 sekolah itu diperluas secara signifikan. Tapi sekolah itu tutup pada tahun 2010 karena kurangnya dana dan berkurangnya jumlah siswa. Karena lama ditinggal, sekolah itu menjadi rusak, banyak jendela yang pecah dan pelapis dinding yang runtuh, menambah sensasi angker pada gedung itu. Di malam musim semi, penjelajah ini mulai memasuki labirin sekolah, lorong, dan ruang kelas yang sepi. Dia menyadari, mungkin dia bukan satu-satunya orang di gedung itu. Sepertinya ada orang lain yang berjalan dengan senter. Dia bersembunyi dan menunggu orang itu pergi. Lalu saat dia memeriksa ruang kamar mandi di lantai atas, dia tersentak sesaat. Dia berusaha tenang dan memutuskan untuk melihat lagi. It's a f***ing toy. Ternyata hanya manekin. Holy shit, that scared the hell out of me. I thought it was a person standing there. Look at this. Kemudian keadaan menjadi lebih meresahkan. Saat dia menaiki tangga, dia mendengar suara langkah kaki yang jelas bergema di dalam ruang kosong. This place is crazy. I remember the last time I explored it. Hello? Dan puncak dari episode ini terjadi kira-kira 35 menit setelah rekaman. Saat menjelajahi ruang kantor lama, sesuatu yang menakutkan tertangkap kamera. Lihat lagi, perekam menangkap bayangan bergerak yang melintasi salah satu ruang kantor.
Dia memasuki ruangan itu, tapi semuanya kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan atau bahkan penjelasan yang masuk akal. Apa pendapatmu tentang penjelajahan ini? Apakah kejadian aneh dan bayangan ini bisa menjadi bukti bahwa gedung sekolah itu benar-benar berhantu? Atau adakah penjelasan rasional tentang yang tertangkap kamera perekam? Apapun kasusnya, penjelajahan Urbeck Hill tidak diragukan lagi telah menambah lapisan lain pada legenda lokal tentang gedung ditinggalkan yang berhantu. Baik itu yang percaya ataupun yang skeptis dibiarkan untuk berspekulasi sendiri tentang gedung tua yang telah lama ditinggalkan ini. Wohkiahoga Official, yaitu penjelajah paranormal yang berbasis di Pakistan. Mereka berkeliling negara untuk mencari bukti keberadaan hantu. Di episode ini mereka ke sebuah rumah tua bobrok yang telah lama ditinggalkan. Menurut penduduk setempat, rumah itu dihantui oleh roh anak-anak yang sering menampakkan wujudnya di saat malam yang gelap. Dan katanya, siluet bayangan hantu itu dapat terlihat di kamar-kamar yang kosong di rumah itu. Dipicu oleh rumor tersebut, para penyelidik mulai menggeledah properti itu. और वो जिससे दरवाजा बंद किया था वो तो लेटा हुआ था, खड़ा कैसे हो गया? हाँ यार. Tak lama, mereka melihat sesuatu yang aneh di atap gedung. पीछे भी देख के. Tampak seperti sosok humanoid kurus yang aneh. रिकॉर्ड हो रहा? हो रहा है. उधर जा रहा है. लो. एक बच्चा इधर नजर आया. किधर? Dan beberapa saat kemudian, di salah satu ruangan mereka melihat seorang anak kecil yang berjongkok di sudut ruang. कौन हो? यार, मुकास एक इधर बैठा हुआ है. Perekam segera memanggil temannya untuk datang. जल्दी आ. Tapi saat dilihat lagi, tidak ada seorang pun di sana. छत पे गया था, उधर भी वो नजर नहीं आया. Dengan heran, mereka melanjutkan pencarian. खराब हो गई. एक लाइट इधर, एक उधर. Sekali lagi mereka melihat sesuatu yang menakutkan di salah satu kamar. उधर. रिकॉर्ड इधर, कैमरा इधर ही रखी. रिकॉर्ड हो रहे हैं. कहाँ इधर है? इधर हो रहे हैं. इधर ये घूरी. मेरे पीछे वो ही आवाज. इधर सामने. बात सुनो. हेलो. बात तो सुनो बच्चों. बात तो सुनो मेरी. इधर आओ. नहीं कहते कुछ. इधर आ, बात सुन. हम बात क्यों नहीं सुन रहे तुम? Seolah ini belum cukup, hal lain terjadi. यार इनके शैडो से इतना रिकॉर्ड नहीं हो रहे. इनके पास जा रहे. Bayangan anak-anak itu kini menghilang, entah kemana. इधर से गायब हो गए. Bagaimana kita menjelaskan rekaman ini? Mengingat penduduk setempat percaya jika rumah tua itu berhantu, tentu membuat kita bertanya-tanya, apakah sesuatu yang paranormal telah tertangkap kamera? इनके पास जा रहे. यही क्या? Dan sekarang, bagaimana? Kamu suka dengan video-videonya? Jika kamu suka dengan video-video ini, maka jangan ragu untuk menekan tombol jempol yang ada di bawah video ini. Dan bagi kamu yang belum pernah subscribe, subscribe dulu. Dan juga tekan loncengnya, agar kamu tahu kapan kami akan membagikan video-video lainnya. Kita lanjutkan.
video berikutnya. Penjelajahan mengerikan berikutnya dibagikan oleh Scare to Death Zero. Di awal video kita ditunjukkan patung yang disebut dengan nama Future in Hand yang terletak di Port Glasgow, Inggris. Isn't it? Future in hand. Tapi bukan patung itu tujuan penjelajah, melainkan sebuah apartemen yang ditinggalkan di dekatnya. You see movement then? Area itu gelap. Saat perekam menyorotkan senternya ke arah gedung, kita bisa melihat bahwa semua jendela lantai bawah ditutup rapat. Perekam memfokuskan cahaya senter ke lantai kedua karena terdengar seseorang berkata bahwa dia melihat sesuatu di tingkat atas. Lihat yang terjadi. Move the light. Yo. Yo. Tirai yang sedikit terbuka seperti ditarik ke samping, memperlihatkan wajah menakutkan. Hanya terlihat sekilas, tapi tampaknya sangat pucat dan memiliki mata hitam pekat. Tampaknya menggunakan topeng penjahat seperti film horor. Karena bangunan itu tampaknya ditinggalkan, ada dugaan jika itu mungkin seorang tunawisma. Jika itu kasusnya, bagaimana kita menjelaskan penampakan menyeramkan itu? Yo. Jadi siapa atau apa yang bersembunyi di dalam gedung yang ditinggalkan itu? Apakah hanya penghuni liar atau sesuatu yang lebih menyeramkan? Coba beritahu kami teorimu di kolom komentar. Tempat-tempat yang ditinggalkan seringkali memiliki sejarah yang kompleks, tidak terkecuali gedung bobrok di video ini. Banyak orang melaporkan kejadian aneh di gedung ini. Bahkan diperkirakan pernah ada orang bunuh diri di lantai bawah. Misterio JL memutuskan untuk menyelidiki tempat itu. Saat memasuki ruang pertama, mereka mendengar suara langkah kaki. Oi, son pasos, eh. Cañón. Lalu suara itu menghilang. Namun saat penjelajah berpaling, suara itu terdengar sekali lagi. Oi. Otra vez. Ay, el cañón aquí atrás, güey, me caminaron, eh. Saat itulah mereka menemukan tulisan di dinding dengan kata Nino, yang berarti anak kecil dalam bahasa Spanyol. Niño, Emilio, esto es algo de lo que nos tiene con intriga, con preocupación, porque en todas las paredes. Dicen que Mereka memutuskan untuk melanjutkan penjelajahan. ay, cañón, una plasmación esa, güey. Ya. Es una plasmación, güey. Sí, güey. Karena ada sesuatu yang menarik perhatian mereka, perekam tidak sengaja menangkap sesuatu yang mengerikan di kamera. Ay, cañón. Terlihat sosok misterius di jendela kanan atas. Awalnya sulit dilihat, tapi jika kita cerahkan videonya, sosok itu akan menjadi lebih jelas. Mereka menuju ke lantai atas. Saat mereka berjalan di sepanjang lorong yang gelap, terdengar suara dingin yang bergema. Oi. Mama. Menurut pengunggah, suara itu berkata mama dalam bahasa Spanyol. Oi. Mama. Tidak lama kemudian, mereka menangkap penampakan sosok misterius tadi untuk kedua kalinya. ¿Qué?
Algo pasó por allá. Algo pasó por allá al fondo. Sepertinya rekamannya perlu dicerahkan, tapi pasti ada sesuatu di sana. Seperti anak kecil yang berlari cepat. Apakah itu hanya penghuni liar yang tinggal di dalam gedung itu? Atau mungkin arwah anak kecil yang tadi memanggil ibunya? Hoy. YouTuber Dark Ghost Paranormal menjelajahi tempat-tempat yang kebanyakan orang tidak akan pernah berani. Dia mengatakan bahwa dia dikirimi koordinat rumah ini melalui email. Недавно на почту мне пришло сообщение с координатами этого заброшенного дома. Pengirimnya mengatakan bahwa dulu pernah ada orang usia lanjut tinggal di sana dan diganggu oleh aktivitas aneh, terutama di ruang bawah tanah. Pemilik rumah diduga mendengar suara-suara yang tidak biasa, seperti suara tanpa wujud, dan bahkan melihat pintu-pintu terbuka sendiri di seluruh rumah. Setelah pemiliknya meninggal, rumah itu diserahkan kepada kerabatnya, tapi tidak ditunggu dan tetap kosong. Di video kita melihat penyelidik menjelajahi ruang secara menyeluruh dengan senter dan menyiapkan kamera untuk merekam ruang dapur. Keadaan mulai menjadi sedikit menyeramkan. Terlihat gelas jatuh dari meja dan pecah. Lalu seluruh ruangan mulai bergemuruh dan goyang, menjatuhkan benda-benda di sekitarnya. Sepertinya bukan gempa bumi karena tidak mempengaruhi ruang lainnya. Selanjutnya penyelidik menggunakan alat untuk mencoba menghubungi roh manapun. Tiba-tiba terdengar suara yang menyuruhnya untuk membuka ruang bawah tanah. Entah berani atau bodoh, dia memutuskan untuk melakukannya dan masuk ke dalam kegelapan. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuatnya lengah. Coba dengar. Terdengar desahan yang menakutkan. Tidak peduli siapa atau apa yang membuat suara itu, untungnya dia bijaksana untuk meninggalkan ruang bawah tanah. Tapi rasa penasaran menguasai dirinya hingga dia turun sekali lagi. Tentu saja, suara mengerikan yang sama terdengar lagi di kegelapan. Kali ini dia tidak ragu untuk segera meninggalkan properti itu. Greetings, friends. I am the Midwest Ghost Hunter, and I am currently on my way to by far the scariest location I've ever been. Midwest Ghost Hunter dengan penyelidik yang bernama Ian memulai perjalanan mengerikan ke salah satu lokasi paling berhantu di Amerika Utara, yaitu Sanatorium Sun Haven di Dakota Utara. Sanatorium ini pertama kali dibuka pada tahun 1912 sebagai pusat pengobatan tuberkulosis, kemudian berkembang menjadi rumah sakit jiwa sebelum ditutup pada tahun 1987.
Sanitarium ini dijuluki Sanitarium Kematian karena memiliki jumlah kematian melebihi 1000 jiwa. Ian tahu tentang masa lalu properti itu. Dengan berani dia memilih untuk bermalam di sana sendirian. I'm gonna be spending the night there by myself, trying to document evidence, more evidence of it being haunted. Saat dia menjelajah ke ruang aula, dia mulai mengalami fenomena yang semakin aneh. Dia mulai mendengar seperti suara jeritan, lalu terdengar suara seperti orang yang batuk. What was that? It sounded like a breath. Saat sedang berjalan di sekitar, kamera kedua disetting untuk mengambil gambar diam. Dalam satu jepretan, kamera menangkap penampakan putih yang aneh. Whoa, I think I got something on here. Dude, that was like a figure. Tapi foto kedua yang diambil sepersekian detik kemudian tidak terlihat apapun. Oh my god, and it's gone. Dude, I just caught something. It was by that window. Dan kamera videonya mulai menangkap anomali aneh. Terlihat kabut putih yang aneh. I just got that in the freaking camera. Tidak hanya itu, Ian juga melihat sesuatu yang bergerak melewati jendela. Whoa. Dude, look. Nothing. There's nothing. Setelah itu, sosok bayangan mulai terbentuk di ujung lorong, semakin menambah keseraman eksplorasi. Is this where they kept your body? Oh, holy shit! Oh. Sanatorium ini tidak hanya terkenal karena praktik medis dan jumlah kematian yang tinggi saja. Tragisnya, pada bulan Oktober 2001, pernah ada seorang penjelajah berusia 17 tahun yang meninggal di sini karena jatuh dari elevator. Banyak yang mengira arwah orang yang meninggal itu masih berkeliaran di properti tersebut. Pengalaman Ian ini tampaknya menunjukkan bahwa Sanatorium Sun Heaven benar-benar berhantu. Tapi seperti penyelidikan paranormal lainnya, netizen dibiarkan menarik kesimpulan mereka sendiri. Tapi jika rekaman video dari penjelajah ini dapat dipercaya, Sanatorium Sun Heaven mungkin menjadi salah satu tempat paling berhantu di Amerika. Chris memiliki saluran eksplorasi populer bernama Urbex Hill. Dia sering mengunggah video saat dirinya menjelajahi gedung-gedung di seluruh dunia yang diduga berhantu, termasuk pemakaman, gereja, sekolah, dan sekarang rumah sakit Old St. Joseph Riverside di Warren, Ohio. Dibangun pada tahun 1960-an, rumah sakit St. Joseph berhasil di tahun-tahun awalnya. Tapi pada tahun 1996, rumah sakit itu secara resmi ditutup setelah pihak layanan kesehatan mengambil alih kepemilikan. Rumah sakit itu akhirnya dibeli oleh Jim dan Tom Dobson pada tahun 2003 dan mengubahnya menjadi tempat bisnis, termasuk sekolah swasta. Tapi akhirnya bangkrut dan terpaksa ditutup. Sejak saat itu, tempat ini ditinggalkan. Dalam video, Chris berjalan di sekitar rumah sakit tua itu. Dia menjelajahi berbagai ruangan saat tengah hari. Sebagian besar tampaknya berjalan baik bagi Chris, sehingga sekitar 8 menit kemudian. Coba lihat, apakah kamu dapat melihat sesuatu yang tidak biasa? Awalnya mungkin sulit dilihat, tapi lihat lagi dan awasi pintu sebelah kiri. Tampak tangan gelap yang aneh.
Pastinya banyak netizen yang memperdebatkan sejak saat itu. Mereka mengira apakah ini hantu atau bahkan semacam kriptid. Saran yang paling umum mencatat bahwa itu mungkin seorang tunawisma. Tapi mengapa Chris tidak mendengar atau melihat apapun ketika dia menjelajahi gedung itu? Tidak ada jawaban pasti yang pernah diberikan, tapi ini pasti potongan rekaman yang meresahkan. YouTuber, itu tadi video-video aneh, unik, misteri, penuh dengan anomali dan fenomena yang sudah kami kumpulkan untukmu dari seluruh dunia. Sudah kami buatkan narasi juga cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Namun untuk saat ini, kita sudahkan dulu videonya sampai di sini. Saya Robi undur diri. Salam anomali.